Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aprilia Nurhamidah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran politik seorang tokoh, yakni Al-Mawardi. Sebelum pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan secara sedikit mengenai biografi beliau. Al-Mawardi sendiri memiliki nama lengkap, yakni Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashir. Lahir pada tahun 365 Hijriah di Bashrah dan wafat pada usia ke-86 tahun di tanggal 30 Rabiul Awal tahun 450 Hijriah di Baghdad. Beliau mendapatkan julukan Al-Mawardi karena beliau sendiri memiliki keahlian khusus dalam bidang fikih, hadis, dan pemikiran politik. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Al-Ahkam Al-Sultaniyah atau hukum-hukum pemerintahan. Baik, menuju topik pembahasan utama, yakni bagaimana sih pemikiran politik menurut Al-Mawardi. Saya akan menjelaskan sedikit kisah hidup beliau, yang mana dalam kehidupannya Al-Mawardi mengalami kondisi sosial politik yang buruk atau jelek, karena pada saat itu beliau hidup pada dinasti Abbasiyah yang mana mengalami berbagai gejolak dan disintegrasi. Sebagai reaksi terhadap situasi politik saat itu, beliau mendasarkan teori politik atas kenyataan yang ada. Beliau menekankan bahwa khalifah harus tetap berbangsa Arab dan utamanya berasal dari suku Quraisy, yang mana ada pembantu utama khalifah dalam menentukan kebijakan atau wazir tahfidz harus juga berasal dari bangsa Arab. Dan juga perlunya penegasan atas syarat-syarat terhadap pengisian jabatan kepala negara maupun jabatan pembantunya. Pasti kalian bertanya-tanya, mengapa sih beliau mendasarkan hal tersebut? Alasan utamanya yakni beliau ingin mengembalikan kekuasaan real kepada bangsa Abbasiyah. Teori pemikiran politik yang ditekankan atau dikemukakan oleh Al-Mawardi tercantum dan dijelaskan secara lebih jelas-jelasnya dalam buku karya beliau, yakni Al-Ahkam Al-Sultaniyah, yang mana di dalamnya sebuah negara harus memenuhi 6 unsur, yakni yang pertama, menjadikan agama yang dianut sebagai pedoman untuk menentukan moral. Kedua, penguasa harus berkarismatik, berwibawa, dan dapat dijadikan sebagai suri tauladan. Ketiga, keadilan yang menyeluruh. Keempat, keamanan yang merata. Kelima, kesuburan tanah yang berkesinambungan. Keenam, yang terakhir, harapan kelangsungan hidup. Pemikiran politik Al-Mawardi sangat berkaitan erat dengan imamah atau kepemimpinan, yang mana dalam sistem pemerintahan dapat dilihat dari imamah sendiri. Yang dimaksudkan oleh beliau adalah seorang kepala negara yang diberi label agama. Bahkan Al-Mawardi mengatakan bahwa imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian yang bertujuan untuk memelihara agama dan mengatur dunia. Menurut Al-Mawardi sendiri, seseorang yang berhak dicalonkan sebagai imamah harus memenuhi syarat-syarat antara lain: 1. Adil dalam arti yang seluas-luasnya. Kedua,
memiliki ilmu dalam melakukan ijtihad yang berguna untuk menghadapi persoalan-persoalan dan juga hukum. Ketiga, sehat pendengaran, mata maupun lisannya. Keempat, sehat badannya, dalam arti tidak terhalang suatu apapun untuk melakukan gerakan dan melakukannya secara cepat. Kelima, pandai dalam mengendalikan kepentingan rakyat dan kemaslahatan umum. Keenam, berani dan tegas dalam membela rakyat dan juga menghadapi musuh. Ketujuh, harus berasal dari keturunan Quraisy. Dalam membagi wazir, yakni jabatan sebagai pembantu untuk seorang kepala negara atau imamah, dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yakni satu, wazir tahwidz atau wazir yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan kebijakan negara, dan yang kedua, wazir tanfidz atau wazir yang bertugas sebagai pelaksanaan kebijakan tersebut, yang mana wazir ini tidak boleh sampai memutuskan kebijakan negara. Adapun menurut Al-Mawardi, seorang yang memiliki hak untuk memilih atau disebut juga ahlul al-hal wa al-aqd harus memiliki 3 syarat, yakni yang pertama, kredibilitas pribadi atau keseimbangan. Kedua, mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas dalam menduduki kursi jabatan kepala negara. Ketiga, memiliki pandangan yang kuat dan hikmah untuk menentukan siapa yang pantas juga dalam jabatan kepala negara. Menurut Al-Mawardi sendiri, cara pemilihan imam ditempuh dengan 2 sistem, yakni dipilih secara langsung oleh ahlul al-hal wa al-aqd, dan yang kedua, wasiat atau penunjukan oleh imam sebelumnya. Adapun tugas yang diemban oleh seorang imam atau kepala negara, yakni yang pertama, menjaga dasar-dasar agama yang telah disepakati oleh ulama salaf. Kedua, menegakkan keadilan, yang mana seorang kepala negara harus tidak membeda-bedakan warga negaranya dan juga tidak melihat latar belakang warga negara tersebut berasal dari mana. Ketiga, menegakkan hukum. Keempat, menjaga keamanan dan daerah kekuasaannya dari segala gangguan musuh maupun penjahat. Kelima, membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh. Keenam, jihad pada orang-orang yang menentang Islam. Ketujuh, memungut pajak dan sedekah, yang mana hal ini wajib dalam syara maupun kebijakan dalam Islam. Kedelapan, mengatur penggunaan harta Baitul Mal secara efektif. Kesembilan, mengangkat pejabat yang terpercaya dan kompeten dalam bidangnya sebagai pembantu dalam membuat kebijakan negara dan juga kepala negara. Dan ke-10, melakukan inspeksi atas pekerjaan pembantunya serta meneliti jalannya proyek-proyek yang dijalankan oleh pemerintahan.
Menurut Al-Mawardi, ada pemecatan atau pemakzulan imam apabila terjadi perubahan moral yang berkaitan dengan jasmani dan juga perubahan moral yang berkaitan dengan akidah. Kesimpulannya, pemikiran politik yang dikemukakan oleh Al-Mawardi di atas yang sudah saya jelaskan tadi sangat berpengaruh dalam sejarah politik Islam, yang mana konsep-konsep yang diajukan oleh beliau masih sangat relevan dalam konteks pemikiran politik Islam pada era saat ini. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pemikiran politik Al-Mawardi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.